Kali ini kita akan membahas mengenai teorema dasar kalkulus kedua. Nah, di sini kita lihat teorinya bahwa anggaplah f kontinu, fungsi f kontinu dan terintegrasikan pada selang tertutup A sampai B, dan anggaplah f sebarang antiturunan f pada selang tertutup A sampai B. Nah, kita lihat bahwa di sini ada integral dari A sampai B fx dx, maka hasilnya adalah hasil pengintegralan dengan batas atas dikurang hasil pengintegralan dengan batas bawahnya. B adalah batas atas dan A adalah batas bawahnya. Di sini ada contoh pertama, integral dari 2 sampai 5 dengan batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Jadi integral dari 2 sampai 5 x kuadrat dx itu artinya bahwa kita mengintegralkan si x kuadratnya dulu menjadi apa? 2 pangkatnya pangkat 2 berarti ditambah 1 jadi 3. 1 per 3 x nya pangkat 3. Nah, baru kita kurung dengan batas bawahnya 2, batas atasnya 5. Berdasarkan penjelasan tadi bahwa fungsi yang pertama disubstitusikan dengan batas atasnya, berarti yang ada x-nya ini kita substitusikan dengan 5, kemudian si x-nya ini kita substitusikan dengan 2. Kita coba 1 per 3, karena yang ada x-nya saja berarti kita tinggal substitusi 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 3 kali 5 pangkat 3 125, 2 pangkat 3 8, 125 dikurang 8 117, artinya 1 per 3 dikali 117 sama dengan 117 per 3. Kita akan mengintegralkan integral dari min 1 sampai 2 4x dikurang 6x kuadrat dx. Kita perhatikan di sini, ini karena pangkat 1 ditambah 1 jadi per 2, 4 per 2, x-nya pangkat 2 dikurang, ini pangkatnya 2 ditambah 1 jadi 3, maka jadi 6, koefisiennya per 3, x-nya pangkat 3. Batasnya jangan lupa ditulis dari min 1 sampai 2. Kita tuliskan di sini 4 bagi 2, 2 x kuadrat tetap dituliskan, 6 bagi 3, 2 x pangkat 3 tetap kita tuliskan, batasnya jangan lupa ditulis juga. Kemudian kita tinggal substitusikan dengan batas atas dikurang nanti dengan batas bawahnya. Oke. Kita substitusikan dulu ya, yang batas atas dulu. Ini 2 x kuadratnya diganti dengan 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 x nya diganti dengan 2, berarti 2 pangkat 3. Kurangkan dengan substitusi batas bawahnya, 2 dikali di sini x pangkat 2, x-nya kita substitusikan dengan min 1 dipangkatkan 2 dikurang sini 2 dikali x-nya kita substitusikan dengan min 1 dipangkatkan dengan 3. Oke, hasilnya berapa? 2 dikali 2 pangkat 2 8 dikurang 2 dikali 2 pangkat 3 16. Jangan lupa ya, tetap di dalam kurung karena pengurangan tidak akan berubah. 2 dikali negatif 1 pangkat 2 tetap 1 kurang 2 dikali min 1 dipangkatkan 3 adalah min 1. Nah, jadi di sini 8 dikurang 16, negatif 8 dikurang 2 kali 1 2 ya. Kemudian negatif 2 dikali negatif 1 jadi tambah 2. Negatif 8 dikurang 2 tambah 2 4, min 8 dikurang 4 sama dengan min 12. Di sini juga bisa kita kerjakan integral tadi dengan metode kelinearan pertama yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu dengan cara 4x, berarti koefisiennya kita keluarkan dari integral 4 dari 4x ini
integral dari min 1 sampai 2 x dx dikurang 6-nya kita keluarkan, integral dari min 1 sampai 2 x kuadrat dx. Oke, di sini 4. Karena di sini kita mengintegralkan si x dx saja, berarti x diintegralkan jadi 1/2 x kuadrat. Dari min 1 sampai 2 kurang 6 kali hasil pengintegralan dari x kuadrat dx adalah 1/3 x pangkat 3, batasnya dari negatif 1 sampai 2. Yang di sini dulu kita selesaikan. 4-nya tetap kita tuliskan ya. Setengah x kuadrat. Yang di sini kita substitusikan dengan batas atas dulu. X-nya kita ganti 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang, kemudian kita kurang negatif 1 pangkat 2. Jangan lupa kurungnya harus berpasangan. 6 yang di sini, kemudian kita substitusikan 1/3-nya yang di sini, kemudian di sini x pangkat 3 kita substitusikan dengan 2 si x-nya, berarti 2 pangkat 3 dikurang substitusi yang batas bawah negatif 1 pangkat 3. Tutup kurung, jangan lupa harus berpasangan. 4 di sini kita tulis, setengahnya tetap kita tuliskan juga. Kemudian kita operasikan di sini 2 pangkat 2 4 kurang negatif 1 pangkat 2 1 kurang 6 1/3 tetap kita tuliskan, 2 pangkat 3 8 negatif 1 pangkat 3 negatif 1 dikali negatif hasilnya positif 1. Berapa ini hasilnya? 4 dikali setengah dikali 4 dikurang 1 3 kurang 6 kali 1/3 kali 8 tambah 1 9. Bisa nggak langsung dicoret? Bisa ya. 4 dikali setengah dikali 2 4 ini dan 2 bisa coret 2 dikali 3 6 dan 3 bisa dicoret, bisa ya. Langsung di sini aja yang dekat, 3 dan 9 jadi 3 dikali 6 3 dikali 6 berapa guys? 18. 6 dikurang 18 hasilnya negatif 12. Sama ya yang seperti tadi, dengan cara yang berbeda hasilnya akan tetap sama. Jadi pada dasarnya ketika ada soal integral dengan batas atas dan batas bawah, hasilnya pasti berupa angka, dan cara pengerjaannya boleh dengan cara tadi teorema dasar kalkulus kedua atau dengan cara kelinearan pertama. Yang penting kalian bisa mengerjakannya. Mana yang lebih gampang menurut kalian? Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga dengan pangkatnya pangkat berupa pecahan. Pecahnya ada pangkat 1/3, ada pangkat 4/3. Nah, di sini menurut pengalaman saya bahwa kalau misalnya menggunakan pecahan itu akan lebih gampang menggunakan metode kelinearan pertama daripada menggunakan metode teorema dasar kalkulus kedua. Nah, jadi kita bisa selesaikan di sini. Langsung saja dipecah menjadi 2. Batasnya 1 sampai 8 x pangkat 1/3 dx ditambah dengan integral dari 1 sampai 8 x pangkat 4/3 dx. Nah, karena pangkatnya 1/3, kita perlu ingat bahwa integral dari x pangkat n dx itu artinya 1/n ditambah 1 dengan x-nya pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Jadi pangkatnya ditambah 1, ini pecahannya koefisiennya juga 1/n-nya ditambah 1. Maka dari itu ketika 1/3 ditambah 1 artinya berapa guys? Jadi 4/3 kan? Nah, ketika di sini kita contohkan di sini ya.
1/3 ditambah 1. 1 artinya apa? 1/3, supaya bawahnya sama atau penyebutnya sama, berarti harus per 3. Supaya hasilnya 1 artinya harus 3/3. Jadi kita hanya mengubah bentuknya saja dari angka 1 menjadi 3/3. Kenapa dapat 3/3? Hasilnya 1 kan, 3/3 dan 3 sama dengan penyebutnya. Nah, jadi di sini penyebutnya harus sama. Kemudian karena penyebut sudah sama, berarti 1 tambah 3, 4. Nah, tadi untuk menentukan koefisiennya yang di depan sini kan 1 per. Berarti kita harus tulis 1 per 4/3. X-nya pangkat 4/3 ditambah, jangan lupa menuliskan batasnya 1 sampai 8. Kemudian di sini juga 4/3 ditambah 1 berapa guys? 4/3, 1/7/3, X-nya pangkat 7/3, batasnya dari 1 sampai 8. Udah tahu ya, dapat 7/3 dari mana? 4/3 ditambah 1 artinya 4/3. 4/3 tambah 1 artinya 4/3 ditambah 1, supaya sama penyebutnya 3, berarti atasnya juga harus 3. 4 tambah 3, 7/3. Oke, sama ya. Kemudian 1 dibagi 4/3 artinya berapa? Tinggal kita balik guys. Berapa? 3/4. X pangkat 4/3, batasnya 1 sampai 8 tambah 1 dibagi 7/3, tinggal balik guys, 3/7. X-nya pangkat 7/3, batasnya 1 sampai 8. Terus kita substitusikan yang 8 dan 1-nya. 3/4 8 ya. Nih, X kita ganti dengan 8 pangkat 4/3 dikurang 1 pangkat 4/3 tambah 3/7. X-nya kita substitusikan dengan 8 pangkat 7/3 kurang 1 pangkat 7/3. Kemudian lanjut ke bawah, 3/4 tetap dituliskan 8. Supaya gampang kita jadi ganti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 kan? Pangkat 4/3. Nih sama, ini sama dengan yang ini, pangkatnya tetap 1 pangkat berapa aja tetap 1 tambah 3/7, jangan lupa kurungnya. 8 pangkat 7/3, 8 nya kita ganti dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 7/3 dikurang 1 pangkat berapa saja tetap 1. Hasilnya tetap ya dituliskan 3/4 nya. Nih, kalau pangkat dikali dipangkatkan lagi artinya harus dikali. 3 dikali 4/3 hasilnya adalah 4. Seret. Jadi 2 pangkat 4 berapa guys? 16 dikurang 1 tambah kurungnya jangan lupa 3/7 kali 2 pangkat 3 dipangkatkan 7/3, berarti pangkatnya kita kalikan 3 habis, berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa guys? 128 ya. 128 dikurang 1 nih 1. Jadi berapa nih? Ini 15 ya. Berarti 3/4 dikali 15 ditambah 3/7 dikali berapa nih guys? 128 dikurang 1 127.
3 kali 15, 45 per 4. 3 kali 127, boleh pakai kalkulator. Ditambah 381 per 7. Hasilnya adalah 1839 per 28. Ya, kurang lebih kira-kira 65,68. Contoh keempat, mengenai integral dari 0 sampai 4 akar dari x kuadrat ditambah x dikali dengan 2x ditambah 1 dx. Nah, ini sebelumnya kita sudah mempelajari pengintegralan dengan ada integralnya, ada fungsi dari integral, kemudian ada turunan dari fungsi tersebut. Makanya bentuknya seperti ini. F integral f gx kali dengan g aksen x dx. G aksen x ini adalah turunannya. Nah, kemudian hasilnya itu menjadi integral dari FUDU. FUDU artinya ketika kita misalkan sebuah fungsi dengan U. Nah, berarti kita harus memberikan permisalan di sini. Kita ke kanan ya. Ini ada x kuadrat ditambah x, 2x ditambah 1. Kita lihat di sini yang pangkatnya tertinggi siapa? Ini kan ya, x kuadrat ditambah 1. Kita tuliskan misalnya U sama dengan x kuadrat ditambah x. Kemudian kita turunkan jadi apa? du per dx. Turunkan terhadap x kuadrat jadi 2x. X diturunkan jadi 1. 2x tambah 1 sama nggak dengan yang ini? Sama ya, sama persis, 2x tambah 1. Kemudian kita tuliskan di sini karena du per dx berarti du sama dengan 2x ditambah 1, dx pindah ruas jadi kali dx. Jangan lupa ketika menuliskan dx di sini harus dikurung karena ini artinya perkalian. Jadi kita lihat ke sini, kita kembalikan lagi ke pertanyaan di awal. Integralnya dari 0 sampai 4. Kalau akar ini berarti dia pangkatnya pangkat setengah. Artinya x kuadrat ditambah x tadi adalah u, berarti u-nya pangkat setengah. Ya. Kemudian ini apa nih? 2x tambah 1 dx. 2x tambah 1 dx adalah du. Kan? Sama persis. Makanya dapat integral 0 sampai 4 u pangkat setengah du. Ketika diintegralkan u pangkat setengah, artinya setengah ditambah 1 berapa guys? 3 per 2. 3 per 2 dibalik jadi 2 per 3. U nya pangkat setengah sama 1 tadi 3 per 2. Batasnya jangan lupa batasnya. Nah, baru kita ganti si U nya tadi. U nya adalah apa tadi? Ini 2 per 3. U nya kita ganti dengan x kuadrat ditambah x. Pangkatnya 3 per 2. Batasnya dari 0 sampai 4. Kita substitusikan sini. 2 per 3. 4 ya. 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang pangkat 3 per 2 ya, dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 3 per 2. 0 pangkat berapa saja tetap hasilnya akan 0. Jadi 2 per 3 ini berapa guys? 4 pangkat 2 16 tambah 4 20. Berarti 20 pangkat 3 per 2. Nah, jadi 2 per 3 dikali 20 pangkat 3 per 2, jika dihitung akan kira-kira 59,63. Ini adalah contoh kelima, integral dari 0 sampai pi per 4 sin pangkat 3 2x cos 2x dx. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi di sini bahwa ada dua buah fungsi sin pangkat 3 2x
dan fungsi cos 2x. Nah, dari kedua fungsi ini kita lihat mana yang pangkatnya tertinggi. Pangkat tertinggi adalah sin pangkat 3 2x. Maka kita bisa misalkan di sini si u sama dengan sin 2x. Ketika diturunkan jadi du per dx. Sin 2x diturunkan, sin turunannya jadi cos. Tetap 2x, kemudian 2x nya kita turunkan jadi 2. Oke. Nah, kemudian sama dengan 2 nya kita jadikan koefisien jadi ke depan ya. 2 cos 2x. Kemudian jangan lupa dikurung dx. Ini adalah du nya. Oke, nah di sini 2 cos 2x. Di sini ada nggak 2 cos 2x? Nggak ada ya. Yang adanya cos 2x dx. Cos 2x dx. 2-nya nggak ada. Berarti kita pindah ruas. 2 ini kan kali. Kalau pindah ruas jadi bagi. Jadi berapa nih? Setengah du sama dengan cos 2x dx. Berarti ketika kita tuliskan di sini integralnya jadi sin 2x tadi kita misalkan sebagai u. Berarti u-nya pangkat 3 dikali cos 2x dx tadi adalah setengah du. Berarti setengah du. Berarti karena ada angka di sini kita kedepankan setengah integral u pangkat 3 du sama dengan setengah dikali integral dari u pangkat 3 artinya 1/4 u pangkat 4 kan jadi 1/8 u pangkat 4. Nah, karena sudah sampai di sini stop, kita substitusikan u-nya. U-nya tadi berapa guys? 1/8 tetap ya. U-nya adalah sin 2x pangkat 4. Batasnya dari 0 sampai pi per 4. Pi per 4 artinya yang pi itu sama dengan 180 derajat. Kalau pi per 4 artinya 45 derajat. Berarti 1/8 kali, tinggal substitusikan aja guys, sin 2x. Sin 2x artinya berapa? Sin 2 dikali pi per 4 dipangkatkan 4 dikurang sin 2 x nya kita ganti 0. 2 kali 0 dipangkatkan 4. Ini karena ini pangkat 1/8 seret jadi 2. Pi per 2 180 bagi 2 berapa? 90. Sin 90 derajat adalah 1. 1/4 tetap 1 kurang sin 0 pangkat 4 0 juga. 1 dikurang 0 1. Jadi 1/8 dikali 1 1/8. 6 integral dari 0 sampai 1 x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 4 x dx. Nah, ketika kita melihat integral seperti ini akan lebih mudah kita jadikan bentuk linear. Integral dari 0 sampai 1 x kuadrat dx ditambah yang ini kan satu kesatuan nih, bisa 0 sampai 1 x kuadrat plus 1 dikali x dx. Nah, kalau misalnya pada persamaan yang pertama itu akan mudah ya mengintegralkannya, tapi ketika kita lihat di bentuk integral yang kedua ini itu harus kita gunakan yang tadi karena ada x kuadrat. Di sini ada x. Berarti x ini adalah turunan dari x kuadrat, kan? Berarti kita harus pakai yang pakai u tadi.
Nah, jadi pada persamaan fungsi yang kedua, kita misalkan U-nya adalah dengan pangkat tertinggi yang mana? X kuadrat tambah 1 dan X. Nih. Nah, berarti pangkat tertinggi adalah si X kuadrat tambah 1. Tuliskan. X kuadrat ditambah 1. Turunannya adalah DU per DX. Turunan U terhadap X. X kuadrat ditambah 1 diturunkan jadi 2X. Berarti DU-nya sama dengan 2X dx. Tetapi yang ada di sini adalah hanya X dx, tidak ada 2X-nya. 2X-nya tidak ada, berarti yang harus kita tuliskan X dx 2 karena kali di sini pindah ruas jadi bagi, sehingga jadi 1/2 DU. Ya. Maka dari itu, kalau misalnya kita tuliskan integral dari X kuadrat ditambah 1 X dx itu sama dengan integral X kuadrat tambah 1 nya adalah U. Sorry, ini pangkatnya pangkat 4, jangan lupa. Pangkat 4 ya. Jadi U nya pangkat 4. X dx tadi adalah setengah DU nih. X dx adalah setengah DU. Berarti karena seperti ini bentuknya, setengahnya kita keluarkan dari integral U nya pangkat 4 DU. Ini artinya setengah dikali pangkat tambah 1 5, berarti 1/5 U nya pangkat 5. Berapa nih? 1/10, 2 kali 5 10 ya. U nya tadi kita kembalikan ke fungsi awal, X kuadrat ditambah 1. Nah, karena sudah dapat ya, ini hasilnya, hasil pengintegralan, kita tuliskan saja di sini guys. Berapa nih? Kembalikan lagi ke fungsi yang awal. Integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx sama dengan 1/3 X nya pangkat 3 dari 0 sampai 1 ditambah nih berapa tuh hasilnya. Oh, ini pangkatnya ini U nya kan ini pangkatnya 5, jangan lupa. 1/10 dikali X kuadrat ditambah 1, pangkatnya 5, batasnya dari 0 sampai 1. Terus berapa nih? 1/3. Tinggal substitusikan 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 tambah 1/10. Berapa nih? Kita substitusikan guys dengan 1, X nya 1. 1 pangkat 2 ditambah 1 dipangkatkan 5 dikurang dengan yang substitusikan dengan 0 pangkat 2 ditambah 1 dipangkatkan 5. Ini 1/3. 1 pangkat 3 1 dikurang 0 pangkat 3 0. 1 kurang 0 1, berarti dikali 1 ditambah 1/10. Berapa nih? 1 pangkat 1 1 pangkat 2 1 ditambah 1 jadi 2 pangkat 5 kurang 0 ditambah 1 0 tambah 1 1 pangkat ke 5 1 pangkat 5 tetap 1, berarti 1/3 ditambah 1/10 dikali 2 pangkat 5 32 dikurang 1 pangkat 5 tetap 1, 32 dikurang 1 31. Jadi hasilnya 1/3 ditambah 31/10 bisa kita sederhanakan menjadi per 10. 3 dan 10 KPK nya 30 bagi 3 10 dikali 1 10.
10 bagi 10, 30 bagi 10, 3 dikali 3, 93. Ya. 93 ditambah 10 jadi 103/30. Jadi berapa nih ya? 103/30 berapa? 13/30. Selesai.